Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, syukran hamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puja, puji serta syukur kita marilah kita curah limpahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kepada kita semuanya beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat ihsan. Tidak lupa pula sholawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda kita, Habibana wa nabiyana wa karimana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah medsos yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka walaupun di media sosial atau di dunia maya, yang mudah-mudahan tatap muka ini menjadikan tatap muka yang senantiasa diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendapatkan ilmu yang senantiasa bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat para guru saya pribadi yang telah memberikan ilmu-ilmunya yang senantiasa bisa dimanfaatkan sekarang ini, mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa diberikan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah medsos yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kali ini saya ingin sedikit membahas tentang bagaimana kita itu menyambut bulan suci Ramadan. Dalam kitab Duratun Nasihin halaman 7, di sana dikatakan wa anin nabi alaihi salatu annahu qala, Rasulullah SAW bersabda, man fariha bidukhuli Ramadan, dan barang siapa yang senantiasa dia itu senang, barang siapa yang senantiasa dia itu bahagia, gembira terhadap kedatangannya, masuknya bulan suci Ramadan, haramallahu, maka Allah akan mengharamkan. Apa yang diharamkan oleh Allah? Jasadahu ala niran, yaitu jasadnya dari api neraka. Sungguh luar biasa. Yang senantiasa kita tadinya biasa-biasa saja untuk dalam penyambutan bulan suci Ramadan ini, sekarang kita sudah tahu bahwasanya senang saja, bahagia saja, gembira saja ketika masuknya, datangnya bulan suci Ramadan. Ternyata Allah mengharamkan yang namanya jasad kita dari api neraka. Luar biasa. Kalau kita ibaratkan bagaikan tamu agung atau kekasih kita yang senantiasa dari jauh-jauh, udah 1 tahun belum ketemu, wah sono kalau bahasa Jerman, kalau bahasa Sundanya itu sono ya. Makanya apa yang harus kita lakukan? Bersihkan diri kita, bersihkan rumah kita, persiapkan jamuannya untuk senantiasa menyambut tamu agung tersebut. Nah ini PR kita sebenarnya gitu. Dengan rasa senang, bahagia dan gembira pun Allah akan menghapus dosa kita dan menjauhkan dari api neraka, dengan syarat kita harus lebih baik gitu. Makanya untuk mempersiapkan datangnya bulan suci Ramadan, perlulah kita mempersiapkan diri kita agar senantiasa kita siap kedatangan bulan suci Ramadan. Tadi itu yang dikatakan tamu agung. Rumah kita yang biasanya kalau di kampung-kampung atau di rumah kita masing-masing, biasanya sebelum bulan suci Ramadan kita selalu membersihkan. Kadang yang belum dicat,
dibersihkan pagarnya, dicat, rumput-rumput yang berkeliaran dicabut semuanya. Ya, jamuan yang tadinya tidak ada menjadi ada, yang tadinya tidak punya daging biasanya ada, insya Allah. Karena apa? Untuk menyambut kedatangan tamu agung. Siapa tamu agungnya? Yaitu bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah medsos yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan juga wa qala alaihi salatu wassalam, idza kana awalul lailata min Ramadan, apabila di awal malam atau apabila di malam awal dari bulan suci Ramadan, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, man dzalladzina yuhibbuna fatuhibbuhu, dalam kitab Duratun Nasihin halaman 7. Man dzalladzi yuhibbuna fatuhibbuhu, barang siapa yang senantiasa dia itu mencintai kami, ya. Yuhibbuna, barang siapa yang mencintai kami, maka fatuhibbu, maka Allah akan lebih cinta terhadap orang yang mencintai tersebut. Itu di malam awal di bulan suci Ramadan. Wa man dzalladzi yutlibuna, dan barang siapa yang meminta kepada kami, katanya, yang meminta kepada kami, panut libuhu, katanya, maka kami akan mengabulkannya. Itu. Makanya kalau misalnya di malam pertama bulan suci Ramadan kita mencintai Allah, kita meminta apapun kepada Allah, maka Allah akan mengabulkannya, insya Allah. Namun tidak langsung, ya kan? Tidak langsung, ada prosesnya, gitu kan? Wa man dzalladzi yastaghfiruna, dan barang siapa yang meminta ampunan kepada kami itu kepada siapa? Kepada Allah, maka panubirulahu, ya. Maka Allah akan mengampuni langsung, ya. Mengampuni lahu bihurmati Ramadan, dengan mulianya bulan suci Ramadan. Tadi kita sudah membahas tentang bagaimana kita menyambut, yaitu dengan rasa senang. Man fariha bidukhuli Ramadan, katanya, ya, barang siapa yang senantiasa dia itu senang, bahagia dengan kedatangannya bulan suci Ramadan, haramallahu, maka Allah akan mengharamkan jasadahu ala niran, terhadap api neraka, gitu. Nah, di sini juga banyak. Wa qala alaihi salatu wassalam, yang tadi dilanjutkan, ada 3 orang yang senantiasa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan senantiasa diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yuhibbuna, barang siapa yang senantiasa untuk mencintai Allah. Yang mencintai Allah akan mencintai. Yang kedua yaitu yutlibuna, yaitu akan meminta kepada kami, maka Allah akan memberikannya. Yang ketiga yastaghfiruna lahu, ya, yang meminta maaf kepada Allah, maka Allah akan memaafkan. Karena apa? Bihurmati Ramadan, dengan mulianya bulan suci Ramadan. Itu, ya. Para hadirin jamaah medsos yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan dari kitab Duratun Nasihin yang tadi sudah dibahas, fayamurullahu ta'ala al-kiramal katibin, maka Allah menyuruhlah kepada al-katib, kepada yang menulis, malaikat sang penulis, fi syahri Ramadan, di dalam bulan suci Ramadan, ketika bulan suci Ramadan, bi ayaktuba lahum al-hasanah, untuk menulis suatu kebaikan saja, katanya. Allah menyuruh loh, langsung Allah menginstruksikan kepada malaikat yang senantiasa bertugas katibin, itu mencatat amal baik dan buruk. Apa? Bi ayaktuba lahum al hasanat, yaitu menulis tentang hal kebaikan. Kapan? Di syahri Ramadan, dalam bulan puasa. Wala yaktubu alaihi, dan janganlah menulis kepada mereka itu as-sayyi'at, yaitu adalah kejelekan atau hal-hal keburukan.
Nah, itu Allah menyuruh kepada para malaikat yang senantiasa bertugas terhadap yang mencatat amal baik dan juga amal buruk. Wa yamhullahu ta'ala, dan Allah meleburkan anhum dari mereka dunubahum al-madiyah, yaitu adalah dosa-dosa yang telah kita lakukan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ternyata sungguh indahnya ketika kita sudah tahu akan ilmu bagaimana kita menghadapi bulan suci Ramadan. Dengan adanya kita senang, gembira, bahagia saja, kita sudah dihapus, kita sudah dijauhkan dari api neraka. Nah itu ya. Nah selanjutnya ada kutipan dari Imam Al-Ghazali. Ada tingkatan orang-orang yang senantiasa atau level orang-orang yang berpuasa. Yang pertama yaitu saumul umum, yaitu adalah saum atau puasa orang yang awam. Yang kedua yaitu saumul khusus, yaitu adalah orang-orang yang berpuasa yang spesial. Yang ketiga adalah saumul khususil khusus, yaitu adalah orang yang senantiasa berpuasa super khusus, istimewa ataupun excellent. Nah, ini adalah 3 level atau 3 tingkatan yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali dari kitab Ihya Ulumuddin, yang mudah-mudahan menjadikan motivasi untuk kita semuanya. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit tentang bagaimana sih yang tingkatannya saumul awam atau saumul umum, yaitu seperti halnya kebiasaan-kebiasaan umum. Hanya kita menahan hawa nafsu, menahan lapar, haus, dahaga, ya, dan juga menghindari yang namanya yang membatalkan puasa. Itu saumul awam. Yang kedua yaitu adalah saumul khusus atau spesial. Nah, saumul khusus ini adalah selain daripada menahan lapar dan juga haus, dahaga, mereka itu adalah menahan pendengaran, penglihatan, jari kita, tangan kita, kulit kita, ya, kaki kita, pokoknya seluruh tubuh kita dijauhkan dari yang namanya maksiat. Itu saumul khusus yang disebut dengan orang-orang yang berpuasa spesial. Yang ketiga yaitu adalah saumul khususil khusus, yaitu adalah super khusus, istimewa ataupun excellent. Nah, ini yang luar biasa. Standar batalnya puasa bagi mereka yang tingkatannya saumul khususil khusus, yaitu adalah para nabi, sedikin, muqarrabin itu, ya, muqarrabin itu. Makanya di sini dianggap batal apabila di dalam hatinya tersirat keraguan. Ada aja keraguan dalam diri kita tentang hal yang negatif, itu sudah membatalkan puasa kalau orang yang senantiasa dalam kategori saumul khususil khusus. Gitu. Bedanya apa? Ya, bedanya apa? Kalau orang yang saumul khusus atau spesial itu orang yang soleh. Solehnya apa? Hanya yang membedakannya itu adalah pikiran atau keraguan sedikit saja dalam yaumul khususil khusus itu sudah bisa membatalkan puasa. Tapi kalau yaumul khusus itu adalah kalau kita sudah mendekati kemaksiat, yaitu bisa membatalkan. Itu orang-orang yang berpuasa yang dalam kategori level saumul khusus atau spesial. Yang pertama tadi saumul awamnya seperti halnya kebiasaan umum, hanya bisa menahan hawa nafsu, haus dahaga, dan juga hal-hal yang membatalkan puasa. Oke, hadirin jamaah medsos yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, mungkin di dalam bulan Ramadan ini, di dalam bulan suci Ramadan ini, ada banyak yang mengatakan bahwasanya kata atau kalimat Ramadan itu dari 3 huruf, ro, mim, dan do. Ro-nya apa? Rahmat. Mimnya apa? Maghfirah. Dan juga do-nya apa? Dia. Ya, dia itu adalah cahaya atau balasan.
ya, atau itqum minan nar, yaitu dijauhkan dari api neraka. Nah, perlu saya ingatkan juga kepada seluruh jamaah medsos bahwasanya ada 3 fase dalam bulan suci Ramadan. Fase pertama berarti 10 hari pertama, fase kedua berarti 10 hari kedua, fase ketiga berarti 10 hari ketiga. Nah, untuk 10 hari pertama yaitu rahmat, yaitu adalah kasih sayang Allah. Yang mudah-mudahan nanti kita masuknya bulan suci Ramadan, di dalam 10 hari pertama kita mendapatkan rahmat Allah. Yang kedua yaitu adalah 10 hari kedua, yaitu maghfirah, ampunan Allah. Mudah-mudahan kita juga di dalam 10 hari kedua itu kita mohon maaf, meminta ampunan kepada Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa diampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan yang terakhir, fase yang ketiga yaitu adalah do atau dia, atau bahasa Arab lainnya didun, balasan atau cahaya, ya, atau itqum minan nar, ya, dijauhkan dari api neraka. Yang mudah-mudahan dari ketiga fase ini kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan baik, dengan mendekatkan kepada kesempurnaan, dan juga intinya diberkahi, diridhoi, dan mendapatkan hasil yang maksimal dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah medsos yang senantiasa dalam kebahagiaan, mudah-mudahan terakhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bersama-sama agar apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Terakhir, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.